Hilang itu di banjir itu karena kan tidak ada lagi terang sinar. Oh, udah ada hilang, bukan karena sinar karena udah ada cahaya lagi dia hilang di cahaya, situ tak ada kan. lagi, ya. Kalau kemungkinan nyebrang dalam kondisi banjir dengan kondisi dia seperti itu nampaknya agak sulit dah dengan ngesot seperti itu ya. Tapi hilangnya di situ begitu. Ini kantin ya, Ya, kantin ya Pak. kantin sekolah. Kantin sekolah. Ini posisi kantin ya. Jadi assalamualaikum teman-teman. Kita kembali bertemu dengan Pak Ujang. Ya, seperti yang diceritakan pada episode sebelumnya, Pak Ujang ini adalah penjaga SMA ya di salah satu wilayah di Bengkulu ini. Dan beliau ini sudah 6 tahun bekerja di sini. Dan beliau ini memiliki pengalaman-pengalaman menarik. Pada episode sebelumnya dia sudah mengisahkan tentang cerita bertemu dengan hal-hal mistik yang ada di tempat ini. Dan hari ini kita berjumpa kembali dan ingin berbincang-bincang kembali dengan Pak Ujang. Ini Pak Ujang. Assalamualaikum Pak Ujang. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ujang? Ya, sehat-sehat. Sehat Pak Ujang. Ini, Pak. Ya. Kemarin pernah Pak Ujang juga menceritakan bahwasanya selain bertemu perempuan berkain songket kemarin Pak Ujang ya, pas menjaga malam, kemudian ada pula Pak Ujang pernah mengisahkan tentang hal-hal mistik lain yang pernah Pak Ujang alami. Nah mungkin bisa diceritakan Pak Ujang dari awal bagaimana kisah tersebut sehingga bisa sampai sekarang mungkin menjadi suatu pengalaman bagi Pak Ujang terhadap hal-hal mistis yang terjadi di tempat ini. Ya, silakan Ujang. Ada seperti sedikit penemu yang dialami oleh di SMA 6 ini, yaitu pada waktu saat itu waktu telah menunjukkan jam 1.30 kurang lebih itulah ya, jam 1.30 malam. Tempat aku jaga itu perasaan kurang enak kan Pak. Nah, perasaan kurang enak itu pas itu aku keluar. Nah keluar itu suasana pada waktu itu hujan atau ya, apa gimana Pak? Iya Pak, suasana waktu itu cuaca itu agak mendung. Pada waktu itu memang hujan kan? Musim hujan. Tapi musim banjir. Sudah berhenti hujan pada waktu itu apa masih hujan? Masih dalam gerimis. Terus Ujang? Pas aku keluar di nengok di parkiran, nah itu memang nampak wujudnya seperti orang, kayak manusia. Ya, kenyat ini perasaan aku ya, dalam pikiran aku itu memang orang manusia. Ya, memang orang ya. Nah, itu jam 1.30 ya. Jam 1.30. Pada saat itu aku dekati dan aku tanyai. Ya, ngomongnya kan kayak ngomong bukan bahasa Indonesia, bahasa kami kan. Ya, bahasa daerah ya. Nah, jadi pada waktu saat Tapi itu, sebelum lanjut Pak Ujang kira-kira kenal tidak dengan orang itu? Pernah ketemu tidak sebelumnya? Sebelumnya belum pernah ketemu. Tiba-tiba dia ada di situ. Dia ada di situ. Iya. Nah, memang waktu saat itu aku curigai dia itu. Ya, lewat mana Pak? Cik, ya, lewat sinilah. Dari mana Pak? Cik, aku tanya itu kan. Ya, dari kebun katanya. Ya, kenapa tuh aku kayak ini? Ya udah malam katanya, kamu mau balik ke arah hulu katanya kan. Curiganya mungkin bakal melakukan kejahatan mungkin ya, pikiran kita waktu itu ya. Kalau orang-orang biasa kan atau kan orang mata-mata kan mencari tempat jalan yang masuk ke ini lokasi gimana kan. Kalau dia tuh memang udah tua Pak. Kira-kira kalau diperkirakan umurnya umuran seberapaan tuh? Sekitar 50-an lah, 50-an. 50-an ke atasan. Terus Pak Ujang ajak ngobrol. Yo, ajak ngobrol. Rambutnya seperti rambut biasa. Oh, seperti orang biasa. Wajahnya seperti orang biasa ya. Biasa. Yang dibawanya apa aja waktu itu, Pak Ujang? Yang dibawanya tidak ada bawanya. Tidak bawa apa-apa. Ya, tangan kosong. Pakai baju, pakai celana pendek,
setengah tiang itu celananya itu kan. Kondisi pakaian basah waktu itu, kondisi dia. Basah. Basah kondisi dia. Jadi aku tanya itu kan mungkin itu. Nah, ada kelihatan cuaca ini tuh apa di ini tuh dibawa oleh terang ini tuh listrik, bukan terang bulan listrik kan. Dibawa ke Nah, bawah kelihatan cahaya, di mukanya, Ah. dan badannya tuh kelihatan tuh ada ini kan benda di mukanya tuh dekat hidungnya tuh. Dekat hidung. Ini apa nih Wak kata tu. Kayak aku lihat lintah kan, aku buang lintahnya tuh. Pak Ujang yang ngambilnya. Yo, aku Oh. yang ngambilnya. Terus? Kalau dia itu tak terasa lagi kata. Iya ya. Oh. Inilah kata Wak nih kata. Jauh jalan kata. Lintahnya lah ada Lintah. lah udah besar-besar. Nak masuk ke ini ke dalam hidung tu. Tapi tidak terasa sama dia ya. Terasa. Sepertinya mungkin habis nyeberangi air nampaknya ya. Nyebrang Seperti air. itu. Terus Pak Ujang habis setelah dibuang terus lintahnya? habis itu aku buang lintah itu. Nah itulah perasaan aku kan tidak enak lagi. Woi, aku perasaan Kak, ini orang ini ibaratnya hantu ini. Agak aneh ya. Nah, baru aku mundur ke lapangan, ngomong lagi biarlah nek kataku, aku mau ini dulu, mau keliling. Jadi ada mulai rasa curiga, rasa takut gitu waktu itu kan, karena ingat. Ada curiga dan cuma rasa takut. Bukan lagi. muncul itu karena mau muncul rasa curiga itu Pak Ujang tadi karena lintah tadi apa karena apa? Karena lintah tadi membuang lintah, ada perasaan tidak terasa apa-apa. Oh, ngambilnya tadi. Oh, waktu kita nyentuh wajahnya tidak ada terasa wajahnya. Tidak terasa. Tapi lintah itu terasa. Ya, tidak ada. Tidak juga terasa. Tapi bisa terbuang lintahnya tuh. Seperti menyentuh bayangan dia itu Ujang. Nah, di situlah aku tahu ini itu Bukan manusia. ini, Jadi Pak Ujang mundur. Waktu dia lihat Pak Ujang mundur, dia cak mana? Diam aja dia. Diam aja. Diam. Terus berapa jauh Pak Ujang mundur? Sekitaran kurang inilah sekitaran berapa 6 langkah lah. Terus belakang itu. Nah, aku mundur. Nah, jadi balik cerita tadi kan. Nah, dia ini juga berdiri. Oh, dia tuh waktu ngobrol tuh duduk dalam posisi duduk. Duduk dia tuh. Oh iya. Ya, duduk nyandar di tiang ini tuh parkiran tuh. Terus Nah, itu dia ini aku namanya berdiri, udah berdiri tuh dia mau jalan. Nah, bala kata aku nak pergi dulu katanya. Nah, aku lihat keadaan kondisi dia itu Pak ya. Ini cacat. oh, Tidak dia jalan seperti tuh. orang biasa dia tuh. Jadi cacat ini jalannya kaki 3. Tangannya yang diinikan, dirangkokkan saya itu punggungnya ikut. Oh, ngesot berarti. Sama ngesot. seperti kalau biasa mistis ceritanya suster ngesot. Tapi itu laki-laki ya, laki-laki. Oh, dia terus berjalan ke arah mana dia tuh, Jang? Ke arah Jalan-jalan ke arah gerbang. Padahal sekolah ini jauh dari pemukiman kan? Ini kan kelilingi ke perkebunan. Jadi dia arah ke ibaratnya bahasa kami itu arah ke kiri, arah ke ulu. Arah ke ulu. Ke ulu situ kan. Nah, lewat ke gerbang, nah sampai ke gerbang itu, nah pas ada waktu itu kan ini musim ini apa namanya itu hujan. Oh, musim hujan ya. Hujan itu ada ini air masuk kan. Jadi banjir. Nah, Banjir. Setelah istirahat di situ. Banjir di jalan itu. Yang memang biasa banjir di situ kan? Iya. Istirahat di situ dia akhirnya habis. Pak Ujang tengok terus di waktu itu. Lihat terus dia. Hilang itu pas di banjir itu. Hilang itu di banjir itu karena kan tidak ada lagi terang sinar. Oh, tidak ada hilang bukan karena karena tidak ada cahaya lagi dia hilang di situ kan. Kalau kemungkinan nyebrang dalam kondisi banjir dengan kondisi dia seperti itu nampaknya agak sulit dengan ngesot seperti itu ya. Tapi hilangnya di situ begitu. Terus habis itu Pak Ujang kemana lagi setelah itu? Keliling. Bukan. Kan ada rasa mungkin rasa takut atau ada rasa takutnya itu kan. Terus bukan manggil ada yang manggil kawan atau gimana mungkin ada? Tidak ada. Jadi habis itu langsung balik. Langsung keliling sekolah dan langsung ke rumah penjaga lagi. Penjaga lagi langsung di situ ya. Jadi habis itu udah ada ini, habis itu ada kejadian-kejadian aneh lagi. Habis peristiwa itu misalnya di rumah ada hal-hal aneh Pak Ujang alami ada. Bukan maksud saya itu habis ketemu bapak itu mungkin hal aneh waktu detik itu juga mungkin malam itu juga ada hal-hal tidak ada lagi itu udah. Jadi
Jadi itu tadi ya bapaknya berperawakan tua umur 50-an yang di Pak Ujang itu ya. Kalau ini biasanya suster ngesot, ini laki-laki ngesot Pak ini Pak Ujang ya. Iyalah Pak Ujang. Makasih Pak Ujang ya informasinya.